Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pembelajar, anak-anakku semua. Hari ini kita akan memasuki mapel korespondensi. Kita akan membahas tentang tata naskah surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Bersama Bu Wisna, hari ini kita akan membahas KD 3.4, yaitu menerapkan tata naskah dalam kegiatan surat menyurat bahasa Indonesia. Sehingga nanti anak-anakku atau pembelajar semua diharapkan mampu membuat naskah surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Baiklah, saya awali dengan pengertian surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas yang bertulis. Secara kertas sebagai tanda atau keterangan sesuatu yang ditulis atau tertulis. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan surat adalah kertas yang bertuliskan atau alat untuk menyampaikan sesuatu maksud secara tertulis. Sedangkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional menyatakan surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak pada pihak lain. Joko Purwanto menyatakan bahwa surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Selain sebagai sarana komunikasi, surat juga berfungsi sebagai yang pertama sebagai alat dokumentasi, contohnya surat perjanjian. Yang kedua sebagai alat pengingat, contohnya surat yang diarsipkan. Dan yang ketiga sebagai bukti historis atau dokumentasi historis, contohnya surat dalam arsip lama yang digali kembali untuk mengetahui perkembangan masa lampau. Yang keempat, pedoman pelaksanaan pekerjaan, contohnya surat keputusan, surat perintah, dan surat pengangkatan. Dan yang kelima, sebagai duta organisasi, serta yang terakhir yang keenam, sebagai sarana promosi. Tujuan seseorang atau suatu organisasi menulis surat, yang pertama untuk menyampaikan informasi, yang kedua untuk memperlancar arus komunikasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah tafsir, dan yang ketiga untuk menyampaikan maksud dan tujuan isi hati si penulis, dan yang keempat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya dibandingkan ketika bertemu secara langsung. Surat bisa dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kertas surat yang tepat. Yang kedua, penggunaan bentuk surat yang standar. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Yang keempat, penggunaan gaya bahasa yang lugas. Yang kelima, tata bahasa jelas, sopan dan hormat. Yang keenam, penyajian fakta yang benar dan lengkap. Yang ketujuh, penggunaan singkatan hanya untuk yang lazim dipakai. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, penggunaan kata-kata umum dalam masyarakat. Saat menulis surat, terutama surat-surat resmi, kita perlu memperhatikan penggunaan bahasa surat, sehingga maksud yang akan disampaikan diterima dengan baik dan ditanggapi dengan positif. Adapun kriteria penggunaan bahasa surat yang baik dan yang benar, yang pertama, sederhana. Sederhana, maksud sederhana di sini kalimat harus lugas, bersahaja, tidak basa-basi atau berbelit-belit. Yang kedua, ringkas. Ringkas maksudnya penulisan kalimat harus efektif, lebih tegas dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, jelas. Pemilihan kata dan kalimat harus jelas sehingga tidak bermakna ganda atau menimbulkan salah paham. Dan yang keempat, sopan. Sopan maksudnya bahasa yang digunakan sederhana sesuai kaidah serta menghindari penggunaan kata yang dapat menyinggung dan tidak menyenangkan perasaan orang lain. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah menarik. Menarik di sini mengandung rasa bahasa, artinya menggunakan bahasa yang hidup, lugas,
jelas, wajar, enak dibaca, tidak kaku, serta menggunakan kosakata yang tepat. Demikianlah penjelasan materi hari ini. Pembahasan selanjutnya akan dibahas pada video part 2 tentang bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, kelengkapan surat, klasifikasi surat, dan lipatan surat. Terima kasih dan selamat belajar.